Setahun lalu di sebuah aula kampus ternama dengan 5.000 mahasiswa sesak memenuhinya. Itu acara penting. Di atas panggung, dua calon presiden bergantian menyampaikan program kerja mereka jika terpilih. Acara itu live di media sosial dengan jutaan penonton. Host acara, seorang jurnalis terkemuka, lincah bertanya, mencukil isu-isu penting. Sesekali aula dipenuhi gemuruh tepuk tangan, sesekali seruan "bu", teriakan kesal yang segera ditenangkan host. Beberapa pojok pembawa spanduk menulis pesan-pesan kepada calon presiden. Penting sekali acara itu. Tinggal beberapa hari lagi hari pemilihan putaran kedua. Kita pindah ke isu yang sangat strategis, Pak Calon Presiden. Host memperbaiki posisi duduknya. Dia telah siap dengan amunisi pertanyaan tentang konsesi proyek raksasa milik PT Semesta Minerals dan Mining. Oh, tentang itu, calon presiden tersenyum. Menurut data terakhir, proyek tambang itu akan mengambil lahan 40.000 hektar, menggusur 25.000 penduduk di 30 kampung, 2 kecamatan, bukan menggusur, tapi merelokasi, geser. Calon presiden memotong, tetap sambil tersenyum. Aula itu dipenuhi dengan audiens yang tidak terima. Sebentar, sabar semua. Host menoleh ke audiens menyuruh tenang. Kembali ke calon presiden di depannya. Proyek itu akan menggeser 30 kampung adat yang bahkan telah ada sejak ratusan tahun lalu. Penduduk setempat jelas-jelas telah menyatakan penolakan lewat berbagai demonstrasi. Kaum perlawanan juga telah meletus di mana-mana. Bagaimana sikap Bapak jika terpilih jadi presiden? Apakah akan melanjutkan atau batal? Calon presiden memperbaiki posisi duduk dengan senyum tak lekang dari wajah. Tentu semua harus dibicarakan baik-baik. Pertama-tama kita butuh proyek tersebut agar ekonomi penduduk naik, lapangan pekerjaan baru. Kawasan itu berpuluh tahun tertinggal. Syukur ternyata ada kandungan tambang yang besar. Harta karun apakah lanjut atau tidak perlu dibicarakan dulu. Tapi penduduk telah menolak, Pak. Mereka tidak mau lagi bicara baik-baik. Media-media internasional juga mengkhawatirkan dampak lingkungan proyek itu. Saat jutaan ton limbah tambang dibuang ke perairan terbuka. Belum lagi dengan riwayat panjang PT Semesta Minerals dan Mining, ditambah penilaian buruk atas mitra investor dari Cina. Itu sifatnya masih kecemasan yang belum terbukti. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Apakah proyek itu akan diteruskan atau tidak? Apakah penduduk kampung bisa terelokasi dengan ganti untung? Catat, ganti untung. Tapi menurut survei terakhir, mayoritas rakyat meminta proyek itu dibatalkan, Pak. Sentimen tambang-tambang ini negatif. Berpuluh tahun berlalu, meskipun pemerintah mengklaim tambang memberikan manfaat, pemasukan bagi negara, mayoritas penduduk di tambang tetap miskin, terbelakang. Proyek itu hanya menguntungkan pihak korporasi dan investor asing. Pihak perusahaan mendapatkan banyak keringanan pajak, tax holiday. Belum lagi banyaknya pekerja asing. Calon presiden sebelumnya di panggung ini tadi dengan jelas-jelas bilang siap menolak konsesi jika terpilih. Apakah Bapak sependapat atau akan meneruskan konsesi? Sebenarnya meskipun dia terus tersenyum, calon presiden yang tengah duduk di wawancara itu dalam situasi rumit. Sebelum dia naik ke panggung, tim kampanye telah memberitahu data terkini. Dia tahu 70% rakyat menginginkan proyek itu dibatalkan. Dengan selisih survei elektabilitas ketat hanya 2,3%. Jawaban dia atas pertanyaan ini akan mempengaruhi di kotak suara. Belum lagi lawannya jelas-jelas telah mengambil posisi berseberangan. Semua mesti dibicarakan dulu. Diteruskan atau dibatalkan, Pak? Host memotong.
Senyum di wajah calon presiden itu terlipat. Atau Bapak kesulitan memberi jawaban iya atau tidak karena PT Semesta Minerals dan Mining adalah donatur besar kampanye tim pemenang Bapak? Kenapa malah ke sana? Itu urusan lain. Saya tidak bisa mencegah jika pengusaha-pengusaha membantu perjuangan kami membangun negara maju. Mereka tentu boleh ikut membantu misi dan visi kami menyejahterakan rakyat. Tapi beginilah, masalah ini membutuhkan pemikiran mendalam. Jika penduduk keberatan dengan konsesi, mereka bisa menuntut lewat pengadilan misalnya. Penduduk sudah melakukannya, Pak, sia-sia. Di berbagai kasus, bahkan saat penduduk menang sekalipun, proyek tambang jelas terus. Rakyat membutuhkan solusi lain, alternatif, dan jawaban Bapak akan menentukan pilihan mereka beberapa hari lagi. Iya atau tidak untuk membatalkan konsesi. Baiklah, jika rakyat memang membutuhkan alternatif, jika saya terpilih, nanti saya minta ahli-ahli memutuskan. Bukan saya, catat ahli-ahlinya. Maksud Bapak akan dibuat semacam komite. Host menyambar ide tersebut. Bisa dibilang begitu. Dan komite akan membuat sidang dengar pendapat yang akan memutuskan anggota konsensi diberikan atau dibatalkan. Iya, bisa begitu juga, bebas saja. Bapak berjanji akan melakukannya, membentuk komite independen. Saya sudah menjawab iya. Mau apa lagi? Saya selalu berharap yang terbaik bagi rakyat. Jika ahli-ahli memutuskan tidak, kita batalkan saja. Tapi jika ahli-ahli bilang teruskan, saya harap rakyat juga bisa memahami. Sekali lagi, bukan pemerintah yang memutuskan, ahli-ahli independen. Jadi semua bisa dibicarakan baik-baik dulu. Jangan apa-apa langsung ditolak. Bagaimana mau maju jika semua ditolak? Baik, kita pindah ke topik lain. Calon presiden itu untuk kesekian kali lolos dari situasi rumit. Jawaban menggantung itu ternyata bisa diterima sebagian besar penonton. Tim kampanye calon presiden itu tersenyum lebar saat melihat hasil survei saat live berlangsung. Setengah jam kemudian acara live usai. Setelah foto-foto selfie-selfie di atas panggung, calon presiden itu naik ke atas mobil mewah hitam yang telah menunggu. Melewati lautan pendukungnya, juga kilat blitz wartawan yang berebut menghempaskan punggung di kursi empuk mobil. Pintu ditutup, mobil melesat meninggalkan aula kampus, dikawal oleh puluhan mobil dan motor penjaga. Sirine meraung-raung mengusir siapapun yang menghalangi jalan. Ada kabar buruk, Pak. Ketua tim pemenang yang duduk di sebelah satu mobil memberitahu. Apalagi? Mereka menelpon, Pak. Komplain atas jawaban Bapak barusan tentang konsensi itu, tentang komite. Dasar bajingan. Calon presiden berseru kesal. Lupakan suara lemah lembut, senyum lebar, semua pencitraan. Dia berseru memaki. Daripada sibuk komplain mengurusi 1-2 wawancara, suruh mereka menyumbang lagi 10 kali lebih banyak agar aku bisa menangkan pilihan ini. Kita butuh lebih banyak amplop, sembako, pengumpulan massa. Beritahu mereka, jika aku kalah, lupakan konsesi itu. Mereka tidak akan mendapat apapun dari sana. Mereka seharusnya berterima kasih aku mengulur waktu, menjaga suara kelompok mengambang. Bilang ke mereka, fokus, menangkan pemilihan. Besok-besok, soal penduduk sialan yang mau nolak itu bisa diurus. Berhenti merengek seperti anak kecil. Jika aku kalah, kasus-kasus tambang lama bisa dibuka penguasa baru. Kita semua bisa masuk penjara. Terdengar suara nada panggil telepon genggam. Capres itu terdiam, memeriksa kantong celananya, mengeluarkan gawai miliknya, menatap layarnya terdiam. Seseorang menelpon langsung. Selamat malam, Tuan Lim. Dia menyapa dengan super ramah. Lupa baru saja marah-marah. Kembali ke masa kini, malam hari pukul 1.
Nama warung kopi itu sederhana, Kopi Kampung. Nyempil di antara ruko-ruko di tengah gedung pencakar langit. Konsep warung itu menarik, tidak membawa istilah-istilah modern, apalagi bahasa-bahasa asing untuk merucut nama-nama kopi seperti cappuccino, latte, americano. Warung itu tampil bersahaja layaknya warung kopi di kampung-kampung. Dengan lokasi hanya sepelemparan batu dari pusat bisnis ibu kota yang ramai. Pagi hari warung kopi itu dipenuhi oleh pekerja kantoran dengan pakaian rapi, antri memesan segelas kopi dan kue-kue, dibawa ke kantor untuk memulai hari. Siang dan sorenya juga ramai oleh pekerja kantoran yang mencari kopi lezat, makanan ringan, sekaligus nongkrong melepas penat kerja. Malam hari tempat itu dipenuhi oleh komputer yang menunggu macet reda, atau tempat bertemu kawan-kawan lama mengobrol. Warung kopi itu tidak luas, hanya ada 8 meja dengan masing-masing 2-4 kursi. Hanya menyewa lantai 1 ruko, lantai atasnya dipakai bisnis laundry. Lazimnya tutup pukul 11 saat pengunjung berangsur sepi, tapi malam ini pukul 1 dini hari tetap buka. Tidak banyak yang tahu warung kopi itu adalah markas perlawanan. Di sanalah para aktivis pertama kali bertemu, mengobrol, saling bertukar informasi. Kemudian mulai membangun jaringan saling bekerja sama dari seluruh penjuru negeri. Mereka berdatangan ke warung kopi itu agar tidak mencolok perhatian. Mereka berkumpul malam hari, mengambil meja di sudut ruangan, seperti malam ini. Kacau, umam seseorang. Benar, tadi berjalan kacau balau, timpal yang lain. Mereka sudah siap dengan segala kemungkinan di sidang mengkonter balik semua bukti-bukti kesaksian. Hotma Cornelius, dia memang lihai soal beginian. Bagaimana mungkin dia sudah siap dengan foto anak kecil gendut berpipi tembam sedang menam bakau. Itu di Photoshop bukan? Yang lain mengangkat bahu. Entahlah. Dua aktivis lingkungan itu sedang membagi informasi sidang rekam lain yang berkumpul di sana. 4 kursi terisi. Bagaimana dengan Pak Ahmad? Baik-baik saja. Aku mengantarnya sampai ruang tunggu bandara. Ibu Sri, wartawan senior dengan wajah rusak itu yang menjawab. Tidak mudah keluar dari gedung sidang tadi sore. Ratusan wartawan telah menunggu di depan lobi, berjejalan mencegat siapapun bertanya tentang sidang yang menjadi perhatian seluruh negeri. Apakah kali ini perusahaan tambang raksasa itu akan kalah? Dengan situasi saksi mereka yang habis pingsan, Ibu Sri sengaja menunggu beberapa menit di dalam gedung, hingga Hotma Cornelius keluar lebih dulu bersama belasan pengawalnya. Perhatian wartawan tumpah ke pengacara top itu, saling sikut mendekat, mengajukan pertanyaan, berseru-seru memanggil. Bagaimana sidangnya, Pak? Semua berjalan lancar. Hotma Cornelius menjawab santai. Apa yang dibahas hari ini, Pak? Kau tidak paham arti kata tertutup. Hotma Cornelius balas berseru. Dia menikmati dikeruputi wartawan. Itu artinya mengintip pun kau tidak boleh. Apakah ada kemungkinan konsensi dibatalkan? Apa kau bilang? Oh, tentu tidak. Klienku akan memenangkan sidang ini. Cukup ya. Sidang masih dilanjut besok. Hotma Cornelius melambaikan tangan. Pengawalnya segera membuka pagar betis. Saat wartawan sibuk dengan pengacara top itu, Ibu Sri membawa Ahmad keluar. Lebih mudah, tidak terlalu menarik perhatian, segera meninggalkan gedung sidang. Katanya Tuan Lim akan ikut dipanggil, Pak. Kau jangan memancing-mancing lah. Hotma Cornelius kembali berseru. Sebenarnya saat dia bilang cukup ya, itu berarti dia masih mau berlama-lama dikeruputi wartawan. Dia kembali berhenti, membuat pengawalnya juga berhenti. Semua substansi yang dibahas di sidang dengar pendapat itu hanya untuk konsumsi komite. Kau tanyalah ke mereka.
Atau dia akan menolak panggilan komite, Pak? Apa? Ah, kau pintar sekali memancing. Aku tidak akan menjawabnya. Otmar Cornelius tertawa. Intinya, kalian tulis saja di berita. Proyek raksasa itu akan berjalan terus. Di tepi jalan protokol, taksi yang membawa Ibu Sri dan Ahmad meluncur menuju bandara, meninggalkan keramaian lobi gedung. Aku merasa bersalah dengan Pak Ahmad. Kembali ke warung kopi, salah satu aktivis lingkungan berkata pelan. Memintanya menjadi saksi, dan dia harus menyaksikan teman baiknya sendiri bilang dia memukul kepala Badrun. Itu juga salahku. Aku juga ikut membujuknya jadi saksi. Temannya menimpali. Ayolah, jika itu salah kalian, maka aku juga ikut salah. Ibu Sri tersenyum membesarkan hati. Aku yang memberikan tulisan investigasi 30 tahun lalu ke kalian. Dua aktivis itu menatap Ibu Sri. Peserta satu lagi yang duduk di kursi keempat hanya menyimak. Oi, seseorang berseru. Mereka berempat menoleh. Pemilik sekaligus barista warung kopi itu mendekat, membawa nampan dengan 4 gelas di atasnya. Dilarang mengeluh meratap, menyalahkan diri sendiri. Jangan bawa-bawa aura negatif ke sini. Laki-laki usia 50-an, tinggi besar, badan tegap, rambut dipotong pendek itu meletakkan nampan. Kopi kayu ditanam di ketinggian 1.200 meter oleh petani-petani tangguh. 100% organik, Arabica terbaik di planet bumi. Usir hari buruk kalian dengan kopi ini. Laki-laki itu menyeringai memperbaiki posisi serbet di pundak. Dia juga memilih tampilan pemilik warung kampung, bukan celemek atau seragam barista modern. Terima kasih bang. Sama-sama. Pemilik warung balik kanan sejenak menoleh lagi. Kalian tahu persis sedang melawan siapa. Ini perang anak muda. Apapun bisa terjadi, termasuk mati. Sekali lagi kalian merasa bersalah, mengeluh. Aku usir dari warungku. Berseru. Siap bang. Pemilik warung menuju ruang kecil tempat dia menyeduh kopi bersenandung, sesekali memperbaiki posisi serbet di pundak. Jaringan para aktivis lingkungan itu ringkas dan rapi. Tim inti hanya 6 orang, 2 aktivis yang mewakili di sidang tadi, karena mereka punya latar belakang hukum, berpengalaman melakukan advokasi. 1 orang jurnalis senior, Ibu Sri 1 orang lagi yang duduk di kursi keempat, yang sejak tadi hanya menyimak. 2 lain masih berada di luar. Pemilik warung kopi sebenarnya anggota tim inti ke-7, tapi dia memilih hanya jadi supporter, mempersiapkan tempatnya jadi markas bayangan, tempat aktivis menyusun rencana dan bertemu puluhan aktivis lain dari berbagai daerah. Dipanggil abang oleh para aktivis, posisi dia tetap penting, apalagi seduhan kopinya. 5 menit menghabiskan separuh isi gelas, diam. By the way, aku punya kabar baik. Ibu Sri bicara meletakkan gelas. 3 yang lain mengangkat kepala. Kontakku di Shanghai berhasil mendapatkan memo internal itu. Kita memiliki data tentang harga dan volume transaksi perusahaan terafiliasi PT Semesta Mineral dan Mining. Oh ya, salah satu aktivis berseru, matanya membesar. Ini betulan berita baik. Apa isinya? Apakah harganya benar melanggar ketentuan arm's length principle? Tentu saja. Ibu Sri tertawa. Semua orang juga tahu jika rekayasa transaksi tingkat tinggi dilakukan mereka dalam perdagangan ekspor olahan smelter. Yang susah itu membuktikannya. Memo itu bisa menjadi amunisi di sidang terakhir. Meskipun mereka akan bilang dokumen itu palsu, membantahnya atau bilang dokumen itu ilegal, tidak bisa dijadikan alat bukti.
Tidak masalah, dokumen itu tetap penting. Komite seharusnya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Para aktivis mengangguk-angguk. Bagaimana dengan saksi itu, Bu Sri? Apakah dia berhasil dibujuk untuk bersaksi? Belum, dia masih ragu-ragu. Abang pemilik warung yang mengurusnya. Kesaksiannya penting sekali. Iya, tapi risikonya besar. Sekali pihak lawan tahu, mereka bisa membungkamnya paksa. Para aktivis terdiam, mereka tahu sekali arti kalimat Ibu Sri. Ngomong-ngomong, ini sudah hampir pukul 2 malam. Kemana Dandi? Dia memang suka ngaret, terlalu santai. Biasalah, sutradara. Tapi dia harus memastikan saksi kita besok siap. Aku belum mendapat kabar sejak tadi pagi. Tenang saja, anak itu bisa diandalkan. Ibu Sri menimpali. Panjang umur, pintu warung kopi didorong. Seseorang masuk, anggota kelima tiba.